Impact Kids. Halo teman-teman, berjumpa lagi di acara Impact Kids hari ini, tanggal 14 November 2020. Nah, sebelum itu, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Impact Kids hari ini. Tolong ya Tuhan, persiapkan hati ini supaya bisa mendengarkan dengan baik. Tolong ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kok mati? Mama, kok mati sih lampunya? Oh ya, sebentar dicek dulu ya. Satu mama carikan lampu pengganti yang lain dulu ya. Oke. Coba ya, sebentar. Aduh, gelap. Nggak lihat apa-apa. Wah, untung ini ada. Sebentar. Colokin dulu. Ini cukup nggak menolong dulu? Ini cukup kok. Oke, bawa dulu ya. Mama cek dulu. Aku takut banget, teman-teman. Aku takut dengan kegelapan. Oh, tapi di luar cuma sebentar. Mati lampunya udah nyala. Coba dicek lagi. Oh, Wah, udah nyala. Tadi kita sudah melihat ya pengalaman kalau kita mengalami lampu mati. Semuanya nampak gelap, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat. Kita bisa meraba-raba untuk mencapai satu tempat. Atau kita juga meraba-raba untuk mencari sesuatu seperti orang buta yang gak bisa melihat apa-apa. Jadi ketika dalam kegelapan itu lalu ada satu lampu yang menerangi kita, maka itu akan sangat menolong. Sehingga dapat menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita ikuti untuk kita bisa mencapai suatu tempat. Atau kalau kita mencari sesuatu dalam gelap itu, dengan adanya cahaya dari lampu tadi, kita dapat menemukan benda itu dengan cepat dan tepat. Dan tidak akan salah. Nah, tetapi kalau semuanya mati, gak ada cahaya sedikit pun, wah rasanya kita ngap gitu ya. Gak bisa bernafas. Gitu. Nah, itu gambaran orang yang hidup dalam kegelapan. Ada ketakutan, kekhawatiran. Nah, tetapi ketika terang itu datang ya, lampu itu nyala, wah rasanya langsung lega sekali. Nah, karena itu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit setelah dia menyampaikan sabda bahagia kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 13 seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Dan hari ini Tuhan Yesus melanjutkan ajarannya. Dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ya, kalau kemarin Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, menjadi garam dan terang dunia adalah merupakan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, setiap kita, saya dan kamu semua yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Artinya kehidupan kita harus mampu menerangi dunia yang ada dalam kegelapan oleh karena dosa. Hidup kita harus dapat menunjukkan jalan yang benar bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Karena kita adalah terang dunia. Sama seperti Tuhan Yesus adalah terang dunia. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Pada waktu di sekolah minggu kita sudah pelajari pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan tetap hidup dan dia akan menerima keselamatan. Oleh karena dialah terang dunia itu, dialah
jalan keselamatan itu. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah terang dunia, maka kita pun harus menjadi terang bagi dunia ini. Dalam ayat yang ke-16 Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sebagai terang dunia, Tuhan Yesus menghendaki agar hidup kita akhirnya memancarkan kemuliaannya, sehingga dengan kehidupan kita yang menjadi terang tadi, lewat perkataan kita yang memberkati orang lain, lewat tingkah laku kita yang memberkati orang lain, kita akan menunjukkan siapa yang hidup di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Dan pada akhirnya siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan adalah Bapa di surga. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita hidup sebagai terang dunia. Karena itu adalah identitas kita. Kalau kita tidak bisa menerangi dunia yang dalam kegelapan melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, maka kita tidak dapat disebut sebagai murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita harus hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Siap semuanya menjadi terang bagi dunia ini? Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, sikap hidup kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan bagi sekeliling kami yang berada dalam kegelapan oleh karena dosa. Dan kami dapat menunjukkan jalan yang benar pada orang-orang yang belum mengerti akan jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Impact Kids.